seolah melunturkan kisah cinta pasangan ini yang tadinya manis, kini menjadi pahit untuk keduanya, saling menyudutkan bahkan menjatuhkan kedua belah pihak. Resepsi orang tua saya juga pengen ada resepsi, tapi balik lagi santai, slow. Ya, bisnis dia juga lagi sibuk mimpin perusahaannya. Mimpin doa. Tapi gini loh, masa hanya gara-gara resepsi suatu perkawinan harus dibubarkan? Betul, memang awal semua masalahnya ada di resepsi, tapi Jika mendengar nama Angie sebelum dikenal karena kedekatan dan kisah percintaannya dengan Ayu, pria berkepala pelontos ini memang tak pernah dikenal oleh publik. Namun kini berbalik, dulu yang tidak pernah menjadi perbincangan, kini menjadi berita hangat penuh dengan kasus yang terus melebar, bahkan menjadi image buruk. Dengan image pria maskulin, metropolis dengan kemewahannya, karena pemberitaan belakangan ini, Angie tak hanya merajut cinta dengan Ayu. Sebelum dikenal oleh dunia hiburan, Angie juga dikabarkan dekat dengan banyak wanita. Tak hanya satu yang muncul di berbagai media, tetapi 3 hingga 4 wanita yang penuh dengan cerita cinta dengan Angie yang menjadi sepak terjang kisah cinta Angie. Salah satunya Anggita Sari. Itu berita itu bohong, Anggitanya sendiri sudah mengatakan itu tidak benar. Jawab benar nggak? Udah lama banget. Tuh sebelum Oh enggak. 2008. 2008. Duluan sama dia. Ayu kan baru. Kenal doang kan, nggak ada apa-apa kan? Maaf ya, pas pers conference itu kan Angie kan sempet bilang kenal saya tahun 2010 gitu. Terus sama bapak Hotmannya katanya 2008, 2010 pokoknya yang kayak rada-rada ini ya, kurang ini. 2008 kan saya udah jelasin 2008 saya masih kelas 2 SMA, gimana bisa. Saya itu pertama ketemu Angie di Bali sekitar 2010 ya, 2010. Setelah fotonya beredar dengan Angie, wanita yang dikenal sebagai model majalah dewasa ini menjadi sorotan. Cerita cintanya ini tidak menjadi sebuah kenangan cinta yang telah berlalu, tetapi menjadi masalah serius yang dapat menjadi beban pikiran Ayu yang tengah hamil. nah saya senyum aja gimana tuh. Nanti kenal gak sih sama Angie? Nah, ayo. Kata-kata serta janji-janji manislah yang membuat banyak wanita terpikat. Karena tak heran, satu persatu hati wanita akan terbuka untuk pengusaha muda ini. Seolah menjadi sorotan, banyak kabar yang terus muncul ke publik. Tak hanya foto-foto mesra yang beredar, berbagai isu pun terus muncul, mulai dari sekedar tunangan bahkan dugaan hamil. Ervina, tunangannya Angie yang dari Palembang, yang waktu itu juga ada kebetulan di Dreamland. Mutual friend sama saya juga. Kalau Angie bilang nggak kenal saya, aneh ya. Aneh ya, kok saya bisa kenal temen-temennya. Malah makin terkuak dari media mantannya Angie yang saya bilang inisial L, inisial A, yang ini segala macam itu mulai bermunculan. Bukannya saya ini ya, bukannya saya mengancam, nakut-nakuti segala macam ya. Jadi kalau mau menggugat, mau menggugat berapa puluh wanita yang mau digugat. Toh saya benar. Kalau saya benar saya nggak takut. Kuasa hukum saya siap. Silakan aja. Saya sih udah ngumpulin bukti-bukti yang kuat kok. Sampai ke surat rumah sakit semua ada. Dengan tuduhan tersebut, Angie pun mengelak jika dirinya pernah berhubungan lebih jauh dengan Anggita karena hanya sekedar kenal yang terjadi 5 tahun lalu. Dengan kabar ini pun, wanita masa lalu Angie yang saling mengenal seperti Anggita, Anggun Maharani, Sheila Nadine, Baby Sexiola memiliki banyak tudingan sampai-sampai menjadi salah satu senjata untuk mendongkrak popularitas.
Banyak fakta yang menghebohkan mengenai sepak terjang percintaan Angie. Tak hanya mencuat soal renggangnya rumah tangga dengan Ayu, kasus ini pun belum mendapatkan penyelesaian. Wanita-wanita cantik yang penuh cerita cinta seakan terus membeberkan kisah cinta yang pernah mereka rajut dengan sikap dan kata-kata manis yang pernah dijalani. Pemberitaan ini pun terus membuat cinta Ayu dengan Angie luntur, meskipun kandungan Ayu terus membesar hasil buah cintanya dengan Angie. Saya terima, apapun itu saya terima ya. Omongannya apapun dari pihak sana saya terima. Insya Allah semua omongannya itu bisa berbuahkan hasil pahala yang baik buat anak, buat keluarga saya. Seolah ingin melupakan kasus yang tengah terjadi, kini Ayu pun menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Karena tak ingin semakin jauh berita mencuat yang memicu antusiasme publik akan pemberitaan kisahnya dengan sang suami. Enggak lah, saya tidak pernah merasakan itu tekanan atau apapun, enggak. Bawa enjoy aja, jalanin aja apa yang ada. Jalanin apa yang ada di depan saya sekarang, yang jelas kita berdoanya yang baik-baik, mintanya yang baik-baik, itu aja. Melirik jauh ke belakang, kisah cinta asmara Ayu Ting Ting dan Angie memang menghebohkan. Kemesraan dengan canda serta senyum Ayu Ting Ting tidak akan pernah luntur dari ingatan, karena dengan cepat kebahagiaan pasangan ini seperti api merambat ke depan publik. Namun kini, dengan sepak terjang cinta yang dimiliki Angie, seolah melunturkan kisah cinta pasangan ini yang tadinya manis, kini menjadi pahit untuk keduanya, saling menyudutkan bahkan menjatuhkan kedua belah pihak. Resepsi orang tua saya juga pengen ada resepsi, tapi balik lagi santai, slow. Ya, bisnis dia juga lagi sibuk mimpin perusahaannya. Mimpin doa. Tapi gini loh, masa hanya gara-gara resepsi suatu perkawinan harus dibubarkan? Betul, memang awal semua masalahnya ada di resepsi, tapi di sini saya mau klarifikasi sekali lagi. Awalnya resepsi itu memang sudah disepakati secara bersama, tapi pada saat waktu dekat pihak dari sana tidak menginginkan adanya resepsi. Iya, waktu itu pada tanggal 17 Agustus. Pada saat keluarganya juga datang ke rumah, kita berbicara secara baik-baik bareng sama keluarga saya juga gitu. Dan pada saat itu memang ayah keluar dan semuanya keluar, saya berbicara berdua gitu. Dan saya tetap diajak pulang sama dia untuk kembali ke rumah, tapi saya selalu bilang saya tidak bisa pulang ke rumah karena menurut agama yang saya anut, kamu sudah menjatuhkan talak terhadap saya. Dan di situ dia keluar talak kedua, bahwa dia menyatakan berarti mulai sekarang kita sudah bukan menjadi suami istri. Jadi kalau kamu mendengar saya di luar kayak gimana-gimana, gak usah ditanggepin. Terus saya jawab, oh iya, memang saya tidak akan menanggapi, tenang aja. Saya bilang seperti itu. Jangan Resepsi pernikahan yang seharusnya dilaksanakan pada 4 September 2013 pun urung terlaksana. 1000 undangan yang telah dicetak pun menjadi catatan otentik yang akan terus membekas, tidak akan pernah hilang jika selalu ada di hadapan. Namun apa mau dikata, sulit berjalan dengan mulus. Kisah cinta Ayu dan Angie seakan kandas. Dengan terpaan serta statement kisah masa lalu Angie dengan banyak wanita. Meskipun jika ditelaah lebih dalam, sulit untuk mengupas akar masalah yang dimiliki dari kisah pernikahannya yang kini seolah Ayu pun merebut tunangan orang. Dan masa pacaran yang dilewati untuk bisa mengetahui satu sama lain pun tercoret dengan akhir cinta yang menjadi kelabu. Dengan perjalanan cinta yang berujung kelabu ini pun membuktikan memang jodoh adalah sebuah takdir yang telah tertulis oleh sang pemilik. Manusia yang merencanakan, namun tetap sang punya kehidupan inilah yang mengatur. Dengan catatan kisah baik atau buruk, manis ataupun pahit. Semoga eksis kali ini menjadi pembelajaran untuk semua insan yang sedang menjalin kasih.